بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا ناعم حمدا شاكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الخمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم salasun muziyat khasyatullah fi araliyah wal adu fil ridha wal ghadab sallallahu alaihi wa nahnu dari masyahidin. Sina jamaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan taslim kita kirimkan pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa hendaknya kita selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ibnu Rusdi beliau mengatakan begini, suatu bangsa akan mengalami sebuah kemerosotan, kehancuran bila mana dalam negara itu akhlak dan moralnya mulai bejat, akhlak dan moralnya mulai merosot. Itu yang dikatakan Ibnu Rusdi. Dan salah satu faktor adalah perbuatannya bisa memicu adanya kemerosotan bangsa kita, akhlak kita, akhlak anak-anak kita, terutama anak pemuda kita. Dikarenakan dua hal diantaranya adalah khamr dan judi. Pada awalnya memang khamr dan judi itu jamaah rahimakumullah tidak diharamkan. Ada sebuah peristiwa dikisahkan. Ketika itu jamaah rahimakumullah, Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang dermawan. Beliau adalah orang yang gemar melakukan sedekah, sehingga mengundang teman-temannya para sahabat pergi ke rumahnya untuk berpesta-pesta dan minum-minum. Pada saat itu jamaah rahimakumullah, di situ ada Ali dan sahabat yang lainnya. Setelah makan dihidangkan dan mereka menyantap makanan. Dan ternyata setelah waktu masuk manjingnya sholat, ditunjuklah Ali bin Abi Thalib
untuk menjadi imam pada saat itu. Jemaah rahimah Allah, yang terjadi ketika sahabat Ali dalam keadaan setengah sadar menjadi imam, dia membaca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Ayat yang kedua ini tidak pakai la. Pada sakral sekali maknanya ini. Hai orang-orang kafir, sesungguhnya aku menyembah apa yang kamu sembah. Ini makna yang sangat sakral sekali dan bahaya. Dan bila membaca dalam keadaan tidak sadar, maka ditegurlah dengan surah An-Nisa ayat 43. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamun ma taqulun. Hai orang-orang beriman, janganlah kau mengerjakan salat dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kau ucapkan. Jemaah rahimakumullah, itu teguran untuk para sahabat. Dan pada awalnya memang tidak dilarang minum khamr. Kemudian jemaah rahimakumullah, kemudian turun ayat lagi ia menegaskan bahwa telah diharamkan minum khamr dan judi di surah Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton wastanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini menegaskan bahwa judi dan khamr itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat ini, beberapa sahabat sampai memecahkan kendi-kendi mereka, minuman khamr mereka, dan meninggalkan khamr pada saat itu. Bahkan beliau mengatakan, para sahabat ini, demi Allah ku tinggalkan minuman khamr ini serta dengan ayat ini, walaupun saya tahu bahwa minum khamr ada manfaatnya. Ketika saya perang meminum khamr, maka bisa semangat menghadapi musuh-musuhnya. Itu diantaranya kegunaan khamr jemaah. Pada saat itu memang khamr dibuat dari campuran kurma, ya, yang difermentasikan dengan yang lainnya. Jemaah rahimakumullah, bagaimana dengan generasi kita saat ini? Dalam kehidupan kita tengoklah berapa banyak korban daripada khamr dan judi. Jika kita melihat, kita pergi ke rumah sakit, berapa banyak orang yang dirawat akibat daripada minuman khamr, kecanduan narkoba. Lah, itu kan khamr. Kalau ini lem bagaimana? Karena sebagian ada dari anak-anak saya yang kelas 4 SD sudah kecanduan narkoba, menghisapnya pakai lem jamaah rahimakumullah. Mereka yang kaya mungkin pakai merek-merek yang mahal, tapi bagi mereka anak-anak yang kurang mampu di bawah garis kemiskinan, mereka banyak cara untuk melakukan hal tersebut. Kita tengok. Nah, kalau ini diteruskan, generasi kita akan hancur jemaah rahimakumullah. Kata Nabi, setiap khamr itu haram. Kullun khamrun muskirin, kullu muskirin khamrun wa khamrun haramun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang memabukkan itu khamr, dan khamr itu haram jamaah rahimakumullah. Jadi kita bisa nisbahkan, kalau lem itu memabukkan, berarti itu masuk khamr. Karena banyak cara, pakai obat batuk pun bisa,
Saya pernah mendapati di depan rumah saya berapa banyak obat batuk yang dikombinasikan dan mereka minum di depan warung saya. Sudah banyak remaja-remaja kita yang korban karena narkoba. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, ini sangat berbahaya. Ketika kita menjumpai mereka ya, jamaah rahimakumullah, jangan sampai mulut kita melaknat mereka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah rahimakumullah, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah yang dijuluki sebagai Hamir pada saat itu. Himar, dijuluki sebagai himar, yang artinya itu keledai. Jemaah rahimakumullah, sahabat Abdullah ini tukang mabuk. Ketika ribut-ribut dengan para sahabat, kemudian datang Rasulullah, ditanya, kenapa kau ribut-ribut dengan Abdullah ini? Iya Rasulullah, sahabat yang satu ini gemar mabuk, bikin ribut aja. Ini kan sudah haram ya Rasulullah. Sudahlah, kata Rasulullah, yang penting dia cinta kepada saya, Allah dan Rasulnya, dan kita doakan Abdullah ini nanti bisa sembuh, kan kembali ke jalannya benar. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah tidak mencaci mereka. Jangan kita menjerumuskan anak kita ketika mereka kecanduan dengan mencaci mereka, menyingkirkan mereka, menjauhi mereka. Ini yang terjadi, sehingga banyak anak-anak kita yang sebenarnya mereka bisa sembuh dengan terapi kita orang tuanya yang peduli kepadanya. Mari kita sama-sama cari jalan solusi yang benar pada mereka dengan pendekatan hati kita kepada mereka. Karena ud'uli bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'uli ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajalah mereka pada kebenaran dengan jalan yang baik. Jangan kita sampai lewat dari itu memberikan kata-kata yang kasar, mencaci mereka, menghina mereka, sehingga mereka jauh dari kita dan jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita dan keluarga kita terjauh dari yang namanya khamr dan judi ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita golongan orang yang muflihun, orang yang beruntung sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Taqwallaha wa taqwallaha ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hada li hada wa kunna lillahi hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار